menggunakan motor membuat peternak jadi lebih mudah untuk mencari sawah yang sudah dipanen, teman. Wow, sekali pintu terbuka, Sobat Otan langsung melesat. Kalian excited banget ya kalau udah urusan perut? Ya teman-teman, maju lagi, maju! Teman, mungkin sebagian dari kita melihat kalau kerbau adalah hewan yang agresif ya. Tapi karakter ini tidak selalu muncul, asalkan mereka tidak diusik. Karena karakter Sobat Otan ini sebenarnya relatif jinak dan friendly. Oh iya, Otan punya fakta unik nih tentang si Meerkat. Meskipun mereka hidup di padang pasir, tapi mereka dapat beradaptasi dengan baik di tengah cuaca yang ekstrim ini. Bukannya menghindar, tapi mereka justru lebih memilih untuk berjemur. Wah, kalau Otan sih udah dijamin langsung gosong tuh. Satu, dua, tiga, meluncur! Satu-satu ya, pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Beginilah sifat asli bebek ketika di luar kandang, teman. Mereka akan menunjukkan sifat aslinya yang suka meniru. Sobat unggas ini akan melakukan apa yang temannya kerjakan. Jika temannya jalan maju, ya mereka akan ikut. Tapi kalau diajak ke jurang, jangan mau ya, Sob. Bunda sekarang mau angon bebek. Tapi uniknya, Bunda angon bebek di sini naik motor. Pacu terus motornya, Bun. Seru kan siang-siang gini bawa bebek segambrek naik motor? Dengan menggunakan motor, membuat peternak jadi lebih mudah untuk mencari sawah yang sudah dipanen, teman. Pasukan siap, silakan mencari makan. Wow, sekali pintu terbuka, Sobat Otan langsung melesat. Kalian excited banget ya kalau udah urusan perut? Oh ya teman, angon bebek di sawah memang udah jadi kearifan lokal di Indonesia. Bebek sengaja dilepas di sawah agar menghemat pakan harian. Jadi untuk peternak ini sangat menguntungkan. Apalagi di sawah yang baru saja dipanen, terdapat beragam makanan untuk Sobat Otan ini, seperti keong, serangga, dan sisa gabah. Jadi kalau rombongan ini datang, para petani pasti happy karena sawahnya ada yang membersihkan dari hama. Wah, keren. Ini sih namanya saling menguntungkan. Tunggu. Ini kok ada bebek yang warnanya beda sendiri sih? Ini kamu salah pilih teman atau kesasar sih, Sob? Walah, ternyata si bebek putih ini memiliki kelainan genetik, teman. Makanya warnanya beda sendiri tuh dibanding koloni lainnya. Tapi tenang, walau tampilannya berbeda, dia tetap diterima kok dalam koloninya. Karena bebek yang berbeda ini sudah dari kecil ikut dalam koloni, sehingga bebek lain menganggap jika ia bukanlah bebek asing atau ancaman. Tuh, so sweet banget sih kalian. Oh iya, untuk sang alfa, biasanya ia tidak selalu berada di depan, teman. Terkadang bisa berada di belakang, tengah, atau di samping kanan kiri. Tugas utama alfa dalam koloni ini adalah untuk memastikan bahwa semua anggotanya aman. Nah, ini baru namanya pemimpin yang memikirkan anggotanya, bukan malah mementingkan diri sendiri. Cuakep. Tapi kira-kira kalau ada anggota bebek yang terancam, sang alfa akan menolongnya nggak ya? Mirkicip, mirkiticibi. Lihat teman, ternyata yang ingin membantu tidak hanya bebek alfa jantan saja, tetapi bebek betina juga. Namun mereka belum memiliki cara untuk melepaskan teman mereka yang tertangkap.
Tapi dengan begini saja sudah membuktikan bahwa kawanan bebek sangatlah solid dan setia kawan. Mereka tak terima jika ada anggotanya yang terancam. Ya sudah kalau gitu, sekarang teman kalian Otan bebaskan deh. Lihat, tak ada lama setelah si bebek kita lepaskan, dia langsung pergi bersama sang alfa dan kawanannya yang lain. Salut Otan sama kekompakan kalian sob. Kirim Maximil. Ya ampun. Ini sih namanya kesegaran yang hakiki. Siang-siang mandi di kali. Ayo ikut nyebur, Bun. Ternyata bebek mandi bukan sekedar untuk membersihkan diri saja teman, tapi juga untuk menurunkan suhu tubuh mereka. Karena bebek tidak memiliki kelenjar keringat. Tadi sudah makan di sana kenyang, sekarang mandi sudah bersih, segar. Ayo masuk pulang. Ayo semuanya baris lagi, kita siap-siap pulang ke kandang. Ini siapa ya? Jalannya begitu anggun, langkahnya bikin tertegun. Otan jadi semakin penasaran sebenarnya siapa sih beliau? Yah! Otan pikir siapa? Nggak taunya Bunda Iin. Saudara-saudara semuanya, apa kabar? Kalian luar biasa. Saya, Bunda Iin Cinta Satwa, siap menjadi pemimpin kalian. Ya. Pilih nomor 7. Saya siap jadi presiden kalian, bebek-bebek semuanya. Ya. Kalau sudah terpilih, pakan akan murah. Telur-telur kualitas tinggi. Daging bebek juga jadi enak. Nah, ya. Cuma Bunda doang nih yang berani kampanye langsung di depan para bebek. Sungguh merakyat. Otan doain deh Bun, semoga kampanyenya berhasil dan kesampaian jadi presiden. Tapi presiden bebek ya Bun. Itu Bunda ngapain malah orasi sama bebek? Murah, bebeknya bagus. Apa? Bunda ngapain? Itu lagi kampanye mau jadi presiden bebek. Kan kita harusnya panen telur. Oh iya, habis kepengen punya bebek banyak seperti ini. Ya, ganti baju dulu. Lihat teman, ada banyak banget kan? Gimana enggak? Kandang yang berlokasi di Yogyakarta ini ada total sekitar 1.300 ekor bebek petelur. Widih! Ini telurnya banyak banget ya. Kalau satu petak ini, satu koloni ini isinya berapa? Satu kotak kita isinya 150 ekor. Perharinya bisa bertelur berapa butir? Paling tidak di 100 sampai 120 butir. Bu. Wah, berarti kalau Otan punya 1.000 ekor, dalam sehari bisa panen 800 telur. Luar biasa! Bebek baru mulai bertelur saat usianya antara 6 hingga 9 bulan. Nanti akan ada masa di mana selama 2 bulan, bebek akan mengalami masa molting alias penggantian bulu. Di masa inilah, bebek bisa istirahat dan tidak bertelur. Wah, kamu jadi bisa ngopi-ngopi cantik dulu ya sob. Bebek yang ada di sini semuanya lokal terah Solo teman. Secara fisik mereka nggak terlalu besar dan kecil, tapi mereka terkenal sebagai petelur handal dengan produktivitas yang tinggi. Bayangkan saja, dalam setahun, Sobat Otan ini bisa bertelur 5 hingga 8 bulan. Yang artinya, dalam 1 tahun, 1 ekor bebek terah Solo bisa memproduksi hingga 240 telur. Kalian memang luar biasa. Setelah dipanen, telur-telur ini harus digrading untuk memisahkan mana telur yang besar dan mana yang lebih kecil. Biasanya ukuran telur dipengaruhi oleh umur bebek, pakan, serta kondisi bebek sedang stres atau tidak teman. Alat
untuk grading ini menggunakan papan plastik dengan lubang-lubang di sepanjang papan. Lubang-lubang ini memiliki diameter yang berbeda-beda untuk mengukur ukuran telur bebek. Kalau kita masukin ini lolos, berarti Keluar. Iya, keluar berarti ini grade B. Grade B itu kecil. Kecil. Masuk sini. Masuk sini. Ya. Gitu. Terus? Kalau kita masukin yang lain tidak masuk, berarti Ya. ini Grade B. masukin ke atasnya. Oh, berarti masuk grade A. Grade A. Besar. Besar. Harganya lebih mahal. Lebih mahal. Langsung bisa. Oke. Betul banget, Bun. Kalau sudah dibedakan dari ukurannya, telur bebek harus ditaruh dalam wadah sortir. Biar nggak kecampur tuh mana yang besar dan kecil. Dari ukuran inilah harga telur bebek dibedakan, teman. Kalau yang kecil pastinya harganya lebih murah ya dari yang besar. Terus sortir sampai pegel, Bun. Biar segera dibawa ke pasar dan cuan. Bunda tadi udah nangkap 2 pejantan dari koloni yang berbeda. Nah, sekarang Bunda mau masukkan ke koloni yang lain. Reaksinya gimana ya, Tan? Mari kicip, mari kita cicipi. Reaksinya jelas dan langsung terpampang nyata. Tuh lihat aja, 2 bebek berkalung pita langsung dihindari anggota koloni. Kemanapun ia pergi, semua bebek langsung menjauh. Maaf ya Sob, sepertinya kamu belum diterima deh sama circle bebek yang ini. Lain kali sebelumnya harus daftar member dulu ya. Ketika bebek baru masuk ke dalam kawanan koloni, anggota bebek yang sudah lama jadi merasa terancam. Sebagai hewan sosial dan senang hidup berkoloni, bebek akan merasa nyaman bila bersama kawanannya. Jadi, kalau misal ada bebek asing yang datang, mereka langsung auto menutup diri tuh. Oh iya, hidup berkoloni ternyata juga menjadi cara bebek untuk bertahan dari serangan predator loh. Karena mereka akan terlihat banyak dan kuat. Mantul! Nah, Tan, kasihan tuh dicuekin. Terbukti kan, Tan, kalau bebek itu tidak mau menerima koloni dari koloni yang lain. Ayo Bun, ditangkap bebeknya. Kita lihat apakah koloni lamanya mau menerima kembali sobat totan ini. Sebelum masuk kelompok, kita lepas dulu pitanya ya. Wah, sobat totan ini ternyata masih diterima dengan hangat oleh kelompoknya, teman. Mereka masih ingat siapa saja yang menjadi kawanannya. Bebek memang sobat totan yang lumayan cerdas. Mereka punya daya ingat yang kuat dan mampu belajar dari lingkungan. Selain itu, sobat totan ini dapat mengenali kawanannya berdasarkan bau yang dihasilkan. Meskipun sistem penciuman mereka tidak setajam anjing, tapi ungu ini dapat mendeteksi bau pada tingkat pemilihan makanan dan pengenalan pada kelompoknya. Jadi jangan heran ya kalau ada anggota yang bukan circle mereka, pasti auto ditolak deh. Yang namanya telur bebek pasti punya banyak penggemar. Tapi udah pada tahu belum tips memilih telur yang baik? Tenang, Bunda Iin punya jawabannya. Kalau telur bebek yang bagus itu mulus, tidak ada retak, tidak ada luka. Betul Bun, kalau telur sudah retak sebaiknya jangan dipilih ya. Selain rentan pecah, telur retak punya kemungkinan besar bagi bakteri untuk masuk. Nah, tips yang kedua, kita coba masukin ke air. Kalau telur yang bagus dia akan tenggelam, tapi kalau telur yang kurang bagus dia akan mengambang. Nah teman, kalau telur mengambang itu tandanya telur sudah tua, kualitasnya buruk, atau bisa jadi telur sudah busuk. Terakhir, pastinya kita lihat bagian dalam telurnya. Kalau kuningnya masih utuh, maka kondisi telur bebek baik. Sedangkan kuning telur yang sudah pecah, pertanda kondisinya sudah tidak baik. Diingat baik-baik ya teman semua tipsnya, supaya kamu nggak salah saat pilih telur. Mantap!